Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih masih mengikuti channel Beta Terapi. Kali ini saya akan menyambung video tentang kemarin ya, pas kita memberikan tips-tips untuk mendidik anak. Ya. Salah satunya adalah meredam emosi orang tua itu sendiri atau saya sendiri ya. Terkadang kan anak ketika dibilang kayak gini, dia menolak, dia tetap ngeyel karena itu memang anak ya seperti itu ya Pak ya. Biasanya masih dalam kondisi yang nggak stabil emosinya. Nah, orang tua kan kadang ikut emosi juga, ikut marah, dan bahkan habis itu dia memarahi anaknya dengan membabi buta ya. Biasanya kadang ada juga yang sampai mensumpah serapai, kamu itu anak bodoh, kamu itu anak ini gitu. Nah, cara kita meredam emosi bagaimana Pak? Karena kalau kita memberikan sesuatu, memasukkan pada anak kan kita juga harus tenang ya Pak ya. Kita dalam kondisi tenang ya. Ada nggak teknik kita harus meredam emosi itu bagaimana? Iya. Jadi gini, kalau dari kalimatnya Hanafi kan meredam emosi ya. Kalau dari definisi sendiri ya, emosi itu apa itu ya? Oh iya benar-benar. Ya kan gitu ya. Iya. Emosi itu kan satu energi ya. Energi power ya, power yang setiap orang punya ya. Ada yang mengistilahkan emosi itu energy of motion. Ya, E-nya energi, emosinya motion ya. Jadi energi itu emosi berarti energi untuk bergerak gitu. Nah, ketika orang nggak punya emosi, dia akan santai, ngeslow ya. Ngapain? Dia nggak punya semangat, loyo itu ya, tidak punya daya, kayaknya mau ngapain males. Nah, ketika orang emosinya kuat, berarti dia energi untuk berubahnya, berpindahnya, bergeraknya itu sangat kuat juga, Mas. Nah, maka seringkali saya gunakan istilah mengelola emosi, gitu. Karena emosi itu ibaratnya tadi energi yang gede dalam tubuh seseorang, terus diredam. Berarti gimana? Iya. Eman-eman. Yang pertama eman-eman itu resource ya, sumber daya. Terus yang kedua itu ada power yang besar di situ. Nah, kalau dilunakkan atau dihilangkan, dilumpuhkan kan sia-sia eman-eman gitu. Dan kan itu anugerah gitu ya. Kan kita kan emosi itu kan identik dengan marah ya. Gitu. Lebih spesifiknya berarti emosi marah itu. Betul. Yang saya maksud. Kalau enggak kita mengelola saja karena emosi itu kan banyak ya. Nah, kita kelola bagaimana sih cara mengelola emosi marah. Nah, itu kan. Iya, betul. Nah, secara umum ya, orang-orang menggunakan teknik dengan nafas panjang. Iya. Ya. Lebih lega ya. Ketika marah gitu ya. Buang, hembuskan perlahan dari mulut. Nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut. Nah, itu secara umum ya, orang-orang seperti itu. Kalau dalam Islam ya, kita diminta untuk duduk gitu ya. Iya, betul. Terus tiduran, berbaring gitu ya. Atau kalau enggak dengan mengambil air wudhu. Iya. Untuk mengelola emosi tadi. Nah, kalau dari aspek ilmuwan yang lain, ya seperti di NLP itu ya, ada istilah tapping, Mas. Tapping itu diketok, ditapping ya. Diketuk ya, diketuk. Gimana itu? Nah, ya. Jadi gini, pertama adalah kita kenali rasa emosi yang besar itu ada di mana. Nah, caranya kita harus tadi ya mengenali diri kita sendiri ya. Pada saat kita lagi marah, kita cek nih diri kita sendiri. Rasa dalam tubuh ini yang ada rasa energi marah itu ada di mana? Contoh ini, ada orang ketika marah, banting pintu, cebret dengan tangan, atau nampar, cebret gitu ya, atau mukul, dus gitu ya. Berarti energi marahnya itu tersimpan di tangannya dia. Gitu. Ada juga yang orang marah itu dadanya yang sesak, itu langsung marah, atau dongkol, gitu ya. Sininya sakit, dadanya tertekan rasanya. Nah, berarti energinya ada di sini. Ada juga ketika orang marah, di kepala ini rasanya ngep gitu ya, rasanya gitu ya, pengen ngapain gitu. Nah, itu berarti energinya
terkumpul di situ. Nah, dengan tapping ini kita bisa gunakan titik-titik umum saja, tidak perlu titik akupuntur lah. Kita dengan bahasa awam ya, kita gunakan lokasi saja yang ada rasa meledaknya di mana. Oh iya. Kalau tadi misalnya di dada nih, di sini misalnya marahnya terkumpul di dada, kita ketok aja pelan-pelan. Oh iya. Pelan aja. Dengan kita harus merasakan apa ini? Iya, dirasakan aja ketokannya. Iya. Saat lagi marah gitu ya, diketok pelan aja. Syukur sambil kita berdoa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau yang muslim istighfar ya, Pak ya. Oke, terus diketoknya pelan. Jangan cepet-cepet lagi, jangan ya. Iya. Pelan. Ya, pelan terus saja. Kalau di kepala gimana? Ketok di atas juga bisa pelan. Gini, ketoknya kayaknya. Pelan aja. Ini ya. Iya. Kalau di sini ada titik akupuntur ya. Iya. Bisa juga untuk tadi mengelola emosi tadi ya. Di sini juga ada titik akupuntur juga, CV17. Ya, rumah Ci di sini. Kalau di sini di Ubun-Ubun pusat ya. Iya. Ada juga titik akupuntur juga. Ini tuh 20. Nah, ini untuk tadi untuk bisa untuk mengelola emosi salah satunya ya. Iya. Terus ketok pelan. Kalau di tangannya juga diketok. Ini pelan itu aja. ya? Iya, pelan aja. Nah, tujuannya adalah untuk tadi emosi yang terkumpul di situ supaya tidak terakumulasi itu ya. Makin besar lama-lama meledak gitu. Nah, maka dengan tapping tadi itu tadi harapannya akan ada penyaluran energi ya yang tersimpan di situ dan mengalir itu energinya. Nah, kalau digunakan dengan dua cara, maksudnya gini ya. Ada cara yang pertama, tarik nafas nafas dalam, kemudian ketok. Makin banyak cara kan makin bagus kan. Makin efektif, Nah, ya. apalagi ditambah afirmasi positif. Kita ngomong sendiri. Misalnya tenang ya Allah, sabar. Nah, intonasinya juga harus sama ya, harus kongruen. Oh iya. Ketika ngomong sabar, untuknya pelan, sabar gitu. Jangan sabar. emosi. Malah tambah emosi, tambah marah gitu. Sabar jatuh malah. Ada apa? Sabar ya Allah, sabar. Berarti benar ya kalau orang-orang Sabar. pada umumnya kan ketika dia emosi marah itu kan Betul. Jadi sebenarnya sudah terpakai ya dari Terpakai. kita, Nah, kita ini sedang mengeksplor dari aspek keilmuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi emosi tadi, energy of motion itu kan ada dalam diri kita nih. Bagaimana cara mengelolanya biar kembali terurai lagi, kembali energinya buyar lagi itu. Itu dengan cara tapping tadi bisa dikombinasi dengan nafas dalam, bisa kombinasi lagi dengan afirmasi positif bisa. Nanti ada lagi Mas di teknik NLP mungkin di sesi yang berbeda ya. Oh iya. Kita dengan mengubah submodality. Sebetulnya ini pernah saya share di YouTube di mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Mungkin juga kita bolehkan kita buka lagi supaya kita lebih terbiasa. Sebetulnya ini cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri. Prinsipnya tidak ada yang gagal. Yang ada hanyalah proses kita menggunakan skill ini. Semakin kita terbiasa, semakin kita merasakannya makin efektif gitu. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Pak Beta. Ini mungkin ada sedikit tips ya, dari keilmuan. Ini kita, bukan tips apa ya? Ini lebih cenderung ke metode ya, cara solusi ya. Solusi untuk mengelola nyeri. Emosi, itu ya. Pak. Oh iya, emosi. Kok nyeri ya. Aduh, udah capek ini benar gitu. Solusi untuk mengelola emotion. Nah,